Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan kita hidup di zaman saat ini, di zaman sekarang ini. Zaman yang manusia bisa komunikasi tanpa batas. Manusia yang bisa belajar dari segala macam sifat, dari segala macam guru, dari segala macam penjuru. Dan alhamdulillah, Allah telah menurunkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah telah mendidik Nabi Muhammad dengan didikannya Allah. Allah telah mengajarkan Rasul adab, akhlak yang sempurna. Yang dengan akhlak itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mendidik, mengajar para sahabat-sahabatnya dan keluarganya. Kemudian sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka meneruskan ajarannya Rasulullah melalui para tabi'in dan dilanjutkan melalui tabi'in. Kemudian tersebar di seluruh penjuru dunia. Nah, sekarang manusia di zaman semacam ini kita sering menghadapi kebingungan dengan simpang siurnya para ulama-ulama yang saat ini sangat mudahnya berfatwa. Ya, pendidikan sekarang ini adalah pendidikan yang dari hasil membaca saja, atau pendidikan yang dari hanya mendengar saja, atau dari keduanya melalui video-video. Tetapi pendidikan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah tarbiyah, yang itu tarbiyahnya adalah tarbiyah Rabbani. Pelajarannya itu masuk ke dalam batinnya manusia, bukan hanya pemahaman secara aglia, ya, tapi pemahaman secara batin. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat-sahabatnya, kepada keluarganya yang sambung menyambung. Nah, karena itu setelah Islam tersebar di seluruh penjuru dunia, maka segala tradisi-tradisi yang ada di penjuru dunia ini sebagian tercampur. Ada yang difahami oleh masyarakat, ada yang tidak difahami oleh masyarakat. Islam yang mengislamkan tradisi-tradisi yang ada di muka bumi ini tidak bisa pengaruh-pengaruh dari lokal, adat istiadat manusia yang akan merubah Islam, tidak bisa. Tapi Islamlah yang mengislamkan tradisi-tradisi itu di seluruh penjuru dunia. Nah, disitulah pentingnya kita mengenal seorang pengajar, seorang guru, ya, yang bukan hanya sekedar mendapatkan titel atau pendidikan dari perguruan-perguruan tinggi atau apapun namanya, tetapi seorang guru adalah seorang yang memiliki kesinambungan, ya, akhlak, adab dari gurunya ke gurunya sampai kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan lebih daripada itu, seorang guru akan waspada, akan hati-hati, tidak mudah dalam memberikan fatwa-fatwa yang bisa simpang siur, yang bisa melengahkan manusia dari adab, dari akhlak. Karena dia mendidiknya dengan mengawasi para murid-muridnya itu seperti mengawasi dirinya sendiri. Seorang guru sejati adalah guru yang mengawasi murid-muridnya seperti dia mengawasi dirinya sendiri. Karena akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Bukan hanya sebatas menjawab apapun pertanyaan-pertanyaan, kemudian disebarkan pertanyaan dan jawabannya itu dengan cepat, dengan mudah. Seorang guru akan hati-hati dalam berfatwa, dalam menyampaikan apapun. Tapi yang dipentingkan oleh seorang guru adalah bagaimana bahwa ilmu itu, ilmu Rabbani itu menjadi cahaya batinnya yang merubah wataknya, yang memperbaiki pemikirannya, sehingga seluruh amal ibadahnya dia ini adalah teladan yang punya sambungan dengan Rasulullah SAW. Untuk itulah kita mendengar banyaknya, ya, torekat-torekat
Tarekat-tarekat itu sebetulnya adalah kelanjutan daripada halaqah-halaqah yang ada di Madinah, di Nabawi saat para sahabat mengajar kepada masyarakat. Kemudian berkesinambungan di sini. Nah, khususnya kalau kita ingin belajar, maka kita punya kewajiban memilih. Harus kenal kita siapa guru kita itu. Harus tahu kehidupan guru kita itu. Harus kenal siapa guru-gurunya ini. Harus kenal bagaimana kualitas keilmuan seorang guru itu. Keilmuan itu mungkin bisa kita pelajari, tetapi akhlak, adab dari seorang guru, ya, cara dia mendidik, cara dia menjalankan peribadahnya itu sesuatu yang bisa memperbaiki jiwa seseorang. Kalau ilmu itu belum merubah jiwa seseorang, watak seseorang, maka itu hanya batas ilmu dohir. Sedangkan ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah merubah watak kaum komunitas yang ada di zamannya. Orang-orang jahiliyah itu, mereka punya ilmu, tapi bukan ilmu Rabbani. Mereka mungkin mengenal astrologi, mengenal astronomi, mengenal cara kehidupannya duniawi. Tapi kebatinannya, rohaninya, itu yang dirubah oleh Rasulullah, yang diajarkan Islam yang secara sempurna oleh Allah melalui yang diwariskan oleh Allah melalui Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Sehingga Al-Quran yang dikenal sebagai akhlaknya Rasulullah itu yang mengalir turun-menurun. Kemana aliran itu? Aliran Al-Quran itu ada melalui para guru-guru yang menjaga batinnya, menjaga pikirannya, yang mereka sangat hati-hati dalam menyampaikan sesuatu. Dan begitulah Rasulullah SAW dalam berdakwah, menyampaikan apapun yang diajarkan oleh Allah. Karena itulah kita punya kewajiban. Ya. Yang pertama, mendidik diri kita sendiri. Mengajar kita punya diri sendiri. Untuk mengendalikan hawa yang ada dalam jiwa kita ini. Dengan akal yang Allah berikan kepada batin kita ini. Sehingga kita bisa menyembah Allah dengan benar. Bagaimana cara kita menyembah Allah dengan benar? Itulah guru yang kita cari. Yang bisa memberikan panutan. Nah, adapun guru-guru yang bermacam-macam. Ya, yang keilmuan. Yang dari Google atau dari apapun gitu ya. Ya itu sebatas tambahan pengetahuan. Tetapi guru yang kita cari adalah guru yang merubah batin dan watak kita. Untuk menjadi orang yang soleh, yang beramal tanpa riya, yang beramal liwajhillah. Amalnya karena untuk Allah saja. Itulah pendidikan dari seorang guru yang punya warisannya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan sekelumit ini bisa kita fahami sehingga kita tidak bingung dalam mencari siapa guru yang mau kita anut itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.